Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Joko di bimbingan TIK SMP Negeri 43 kelas 8 ya. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ya anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas tentang fungsi if. Pak Jo siapkan dulu HP-nya ini ya dengan aplikasi spreadsheet. Tapi kalau kalian menggunakan Microsoft Excel di laptop juga boleh, karena ini sekitar 70% kan menggunakan HP. Ini di menunya spreadsheet Pak Jo buka kembali ya. Ya ini, jadi sudah siap fungsinya if. Di beberapa pertemuan kalian sudah membuat beberapa contoh ya, sudah dengan perkalian, terus penjumlahan, rumus, fungsi ya. Jadi sum, average, rata-rata, tertinggi, terendah tuh. Sekarang yang selanjutnya if ya, nanti yang belum tugas-tugas yang lalu bisa dikerjakan sampai selesai ya. Ini fungsi if di minggu pertama bulan November. Nanti kalian hanya 4 pertemuan di akhir November awal Desember sudah penilaian akhir semester lagi ya. Jadi fungsi if itu apa toh? If dalam bahasa Inggris buka kamus, jika ya, berarti jika mengerjakan sesuatu maka akan ada efek. Jika tidak, berarti efeknya apa ya gitu. Ini nanti sebagai contoh Pak Joko ambilkan dari nilai ujian kelas 8 ya, contoh ya, daftar nilai. Ini untuk contoh saja, daftar nilai ujian kelas 8 misalnya itu ya, ujian atau tes ya, boleh. Di contohnya tugas atau pembelajaran buka di Classroom ya nanti. Kalau di sini Pak Joko hanya untuk contoh membuat if itu apa ya, biar jelas. Walaupun di YouTube di tutorial banyak sekali, tapi kan ini langsung mengacu ke fungsinya ya, dan bisa bertemu dengan Pak Joko di YouTube. Jangan lupa like and subscribe ya di YouTube-nya Pak Joko nanti. Di sini untuk pertama nomor, nama ya, terus ujian, remedi misalnya ya. Nanti bisa diperkecil sendiri. Kalau dengan Excel langsung di mouse, kalau di spreadsheet menggunakan atas ini ya. Kalian pasti sudah bisa dari tugas-tugas yang sudah dikumpulkan kemarin, ada yang diwarna, garisnya dipertebal ya, sudah mahir mengedit di spreadsheet. Nanti yang perlu Pak Joko garis bawahi hanya fungsi if-nya ya. Apa itu fungsi if? Di sini ujian, terus remedi, terus di sini nanti jumlah, terus rata-rata. Ini Pak Joko ulangi lagi biar kalian lebih mantap ya dalam membuat fungsi dan rumus. Nanti semakin hafal, seperti jam kerja, jam terbang ya istilahnya. Kalau kalian semakin banyak naik sepeda, berarti semakin mahir ya, bisa tanpa di setang atau lepas setang bisa ya. Terus itu pilot itu juga jam terbangnya semakin banyak, dihitung dari itu, berarti semakin mahir. Kalian juga dengan spreadsheet atau Excel semakin banyak latihan semakin mahir. Ini untuk contoh Pak Joko ambilkan 2 siswa saja ya. Nanti di dalam tugas 7 siswa atau nanti bisa lebih ya,
Kalau ini untuk contoh 2, kalian bisa menulis nggak siswa ini Pak Joko ambil murid saja ya, nanti kalian bisa tuliskan nama teman, nama satu kelas, satu sekolah, atau nama tetangga ya, kan ini pada belajar di rumah semua. Ini murid 1, murid 2 gitu aja ya. Ujiannya dapat 90 murid 1, remedinya mendapat nilai 93. Murid 2 ujiannya 66, remedinya 70 ya. Sekarang dijumlah ya, dijumlah. Kemarin rumusnya apa? Sambil mengingat, awali dengan sama dengan, terus SUM ya, sum langsung. Nah, dijumlah murid 1 ujian di sel C3.2 sampai sel D. Nah, kan kalau belum ada angkanya D saja hijau semua ya. D3 berarti dijumlah, enternya tanda centang ya, 183. Bawahnya sama, awali dulu sama dengan SUM sum, berarti kalau bawahnya C nya tadi 3, sekarang 4 sampai dengan D 4 ya, jumlahnya 136 di rata-rata, berarti sama dengan, masih ingat rumusnya average ya, average misalnya, average ya, ini sama tadi ujiannya di C3 sampai titik 2, sampainya ya D3 ini ya, jangan sampai kebablasan, jadi jumlahnya nggak usah ikut itu ya. Ke bawah juga sama ya, kemarin sudah contohnya tugas 2 kali, sudah ke bawah jumlah, ke kanan jumlah, ke bawah rata-rata, ke kanan, sama dengan yang bawahnya murid 2 sama dengan average ya, average C, bawahnya tadi 3, sekarang 4 sampai D 4 ya. Nanti kalau bawahnya lagi C5 sampai D5 itu. Nah, ini. Nah, untuk membuat fungsi if ini dengan judul keterangan saja ya, nanti keterangannya untuk mengisi fungsi if. Keterangan biasanya kalau dirapot kan tuntas, ada yang tidak tuntas ya, lulus tidak lulus ya. Fungsi if kita buat ya, sama, diambil dari rata-rata, rata-ratanya minimal 70 ya, coba ambil dari KKM saja. Kalau di bawah 70 tidak tuntas gitu, kalau di atas 70 tuntas. Nah, bagaimana rumusnya? Sama dengan if ya, if. Di sini ada. Nah, di Excel di spreadsheet langsung ekspresi logika titik koma, nilai jika true benar, nilai jika salah. Sama dengan ini rata-rata di sel apa? Misalnya F3 ya. Berarti ini 91,5 diapakan? Misalnya lebih besar dari 70 ya. Kan misalnya kalau KKM 70 ya, terus titik koma menggunakannya. Tuntas, jangan lupa kalau teks itu dikasih tanda petik 2 ya, di awal dan di akhir ya, ini tanda petik 2, terus titik koma, tanda petik 2 tidak. Nah, ini berarti jika rata-ratanya siswa 1 di atas 70 maka tuntas. Titik koma jika nanti tidak 70 di bawahnya tidak. Kita enter ya, centang, klik ya, munculnya tuntas. Nah, untuk lebih jelas bawahnya ya, sama dengan if lagi ya, dan langsung muncul ekspresi logika, nilai jika true, nilai jika false ya. Titik komanya dipisah, berarti ini ada ketentuan 1, ketentuan 2, ketentuan 3 ya. If
di rata-ratanya murid 2 di F4 ya, terus lebih besar dari 70. Nah, kalau yang kita pas ngetik ini ekspresi tebal ya, terus titik koma, begitu ngetik titik koma ya, nilai jika true apa, nilai jika benar, tuntas, terus tanda petik ya, petiknya depan dan belakang ya, titik koma, petik lagi, depan tidak, petik 2 lagi ya, baru enter. Nah tidak ya, karena di bawah 70 baru 68. Ini coba zoom kecil. Nah ini misalnya remedinya murid 2 di ubah, dia sudah remedi lagi misalnya 75, enter ya. Ya sudah berganti tuntas karena rata-ratanya 70,5 sudah tuntas itu. Jadi kalian secara garis besar membuat suatu rumus pengotomatisasi ya, otomatisasi dari perangkat keras, perangkat lunak pengolah angka, bisa spreadsheet, Excel dan sebagainya. Ini Pak Jo kembalikan ke 70 lagi, nah tidak tuntas. Itu tentang, nanti dilanjutkan siswa 2 dan 3 ya. Ini otomatis ya, Pak Jo klik di sini, loh kok tulisannya tidak tuntas Pak? Ya ini, jadi tulisannya ini harusnya tuntas. Di sini if F3 lebih besar 70 titik 2 dan titik koma ya, ini jangan lupa titik koma, dipisah titik koma, tanda petik tuntas, tanda petik lagi 2 tidak. Itu tentang ini nanti bisa dipelajari di sumber yang lain ya, contoh. Terus dilanjutkan di classroom, jangan lupa diisi presensinya ya, lengkapi yang kemarin belum sempat atau kesiangan ketiduran ya, diisi. Terus kalau nanti tugas yang kemarin belum, lupa ya, kan Excelnya ada yang pertama sederhana itu ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, terus rumus ya, terus fungsinya 2 kali. Jadi ini nanti mengingat lagi jumlah rata-rata, tinggi, terendah, sama banyaknya anggota ya, siswa, terus karyawan yang kedua. Itu tentang rumus fungsi if ya. Nanti karena waktunya hanya 15 menit di perekaman YouTube ini, jadi nanti dilanjutkan di classroom ya anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker ya, terus cuci tangan pakai sabun sering-sering, terus jaga jarak, hindari kerumunan ya. Ingat pesan ibu kayak di TV itu ya, iklan layanan masyarakat juga kalau di pemerintah kota dan dinas 3M. Itu akhir kata, salam sehat selalu ya anak-anak, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.